Selamat bertemu kembali di Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Hari ini kita akan bicara mengenai sesuatu yang sangat perlu kita ketahui. Pengetahuan yang akan berguna bagi setiap orang entah kapan, yaitu mengenai penyakit yang berbahaya. Dalam hal ini hepatitis. Tamu kita adalah Dr. Rino Alfian Gani. Alfani, hurufnya sama cuma dibalik. Jadi Dr. Rino Alfani Gani, Ketua Perhimpunan Peneliti Hati. Oke. Saya pernah baca wawancara dokter di mana dokter menyatakan hepatitis itu adalah pembunuh nomor 2 di antara penyakit infeksi begitu ya. Sebelum kita lanjutkan, nomor 1 apa sebetulnya? Tuberkulosis. Oh gitu ya, kelasnya di situ. Ya. Oke, ceritakan mengapa di antara silakan diceritakan bagaimana menurut kemudahan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi saya kira hepatitis ini saat yang tepat untuk menyoroti masalah hepatitis oleh karena kita masih belum terlalu jauh dari World Hepatitis Day tanggal 28 Juli yang lalu. Dan ini masih dalam rangkaian peringatan World Hepatitis Day. Nanti minggu depan kita akan ada aksi hepatitis berupa jalan kaki massal dari Monas. Rencananya sekitar 5.000 orang akan terlibat di sana. Sehingga pada saat ini saya kira memang suatu hal yang tepat untuk menyoroti masalah hepatitis. Tadi sudah disebutkan bahwa tuberkulosis memang yang pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 dalam kelompok penyakit infeksi, dan yang kedua adalah masalah hepatitis. Tuberkulosis sudah sejak lama menjadi program pemerintah dan saya kira sudah banyak yang dilakukan untuk tuberkulosis ini. Tetapi untuk hepatitis baru pada tahun 2010, jadi kira-kira baru 3 tahun yang lalu, Badan Kesehatan Dunia WHO mencanangkan hepatitis sebagai problem kesehatan dunia. Itu atas usul Indonesia bersama-sama dengan Brazil. Dan kemudian itu menjadi permasalahan diangkat sebagai suatu program-program kesehatan di seluruh dunia. Apakah hepatitis itu penyakit yang lebih kena di negara berkembang atau itu umum? Saya kira umum, banyak di negara-negara lain. Cuma memang fokusnya tentu berbeda. Di negara-negara di Asia Pasifik, yang paling sering atau yang paling banyak berkaitan adalah dengan dengan hepatitis B. Namun di negara-negara maju, di negara-negara Barat barangkali, yang paling banyak adalah hepatitis C. Walaupun demikian, ada hepatitis yang berkaitan dengan semua negara, yaitu hepatitis akibat perlemakan dari hati. Fatty liver itu ya? Ya, itu semua berkepentingan. Jadi memang ada beberapa perbedaan sedikit, tetapi saya kira hepatitis secara umum masing-masing negara punya permasalahan yang berkaitan dengan yang mana yang paling berbahaya? Tadi disebut tipe A, tipe C, ada tipe B. Yang mana yang fatal atau susah disembuhkan? Ya. Yang kalau soal fatalnya, ya masing-masing hepatitis mempunyai kekhususannya gitu ya. Kalau hepatitis A misalnya, itu memang 99% bisa sembuh sempurna. Oh, jadi nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah terlalu khawatir. Tetapi risikonya apa dong kalau? Pada saat terkena, pasien itu bisa tidak bisa bekerja gitu ya, sehingga tentu produktivitasnya akan berkurang. Lama nggak biasanya? Biasanya sekitar 1 bulan, ya, sampai 1-2 bulan, ya. Bahkan pada kira-kira 0,5% di antara mereka itu bisa terjadi hepatitis yang berat, ya, dan bisa fatal. Bisa beralih dari satu tipe ke tipe lain? Oh tidak bisa. Hepatitis A ya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis B. Atau ada imunitas, kalau orang udah kena A nggak akan kena B? Oh enggak juga. Oh, bebas saja masing-masing ya? Karena benar-benar lain. Virusnya itu lain betul.
Masing-masing virusnya lain. Iya, virusnya masing-masing lain. Nah, untuk yang sering menjadi persoalan penyakit liver yang paling banyak di kita di Indonesia adalah hepatitis B. Sampai saat ini Indonesia termasuk negara dengan tingkat endemisitas hepatitis B yang cukup tinggi, lebih dari 8%. Angka terakhir yang dikeluarkan dari Departemen Kesehatan adalah 9,4%. Artinya hampir 1 dibanding 10 orang. Oke, saya harus break dulu. Kita lanjutkan setelah break ini tentunya pada Wimar Show dengan Dr. Rino Alvanigani, ahli hepatitis.